Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Bersama saya langsung dari studio ACBC. Ya, materi kali ini saya ingin berbagi tentang cara perhitungan food costing ya. Mulai dari food costnya, food cost idealnya, kemudian sale price atau selling price-nya ya. Tadi saya sempat membaca masukan dari Bu Indah di Wage. Mari kita belajar menjual produk sesuai dengan harganya, sesuai dengan pasarnya. Saya suka sekali pendapat ini karena memang waktunya kita teman-teman ya menjual pada harga yang benar, pada pasar yang benar. Ya, jadi sudah tidak ada lagi istilah kalau di tempat saya nggak laku. Kenapa kok tidak laku? Jika produk Anda dijual ke pasar menengah, karena pilihan teman-teman adalah pasar yang memang di bawah. Padahal pasar di bawah itu pemainnya banyak sekali. Boleh sih memilih pasar manapun boleh, pasar bawah boleh, tapi resikonya teman-teman harus produksi dalam jumlah besar. Pasar menengah ya jumlah pasarnya, produksinya ya harus menengah. Kalau pasar premium ya harus produksinya sedikit tetapi keuntungannya besar. Memang pilihan, tetapi jangan di kelas ini dari 50 orang ini harus menentukan pasar bawah semua. Tidak. Ya. Nah, apa tujuan kita belajar bisnis ini? Tujuannya apa? Mau kerja bakti seperti saya ini, atau memang benar-benar kepingin mandiri sehingga kita bisa mencukupi diri kita sendiri. Syukur-syukur kalau memang bisa menjadi penopang utama dalam keluarga, karena ini tidak menjadi penting mau istri atau mau suami ya, ini tidak menjadi masalah sebenarnya, tinggal kesepakatan keluarga saja. Oke, teman-teman, di materi ini saya ingin menyampaikan materi ini sesimpel mungkin. Makanya saya nggak bisa langsung memberikan materi ini pada waktu kelas donat, kelas roti, dan juga pada di kelas ini, karena saya masih menentukan bagaimana cara menyampaikan materi costing ini kepada teman-teman yang sedang startup di bisnis, sedang memulai bisnis, namun terlanjur menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Pada akhirnya dalam kondisi kurang sehat, ternyata justru saya menemukan ide-ide untuk menyampaikan cara perhitungan costing ini dengan mudah ya, simple. Nanti kalau ini sudah dipahami, kalau teman-teman sudah produksinya banyak, baru belajar stock of name itu bagaimana sih. Nah itu ya, ini kita buka yang sederhana saja dulu ya. Menentukan harga pokok produksi ya, biaya pokok produksi sudah, BPP saja sudah ya, atau harga pokok produksi, karena HPP itu ada dua, harga pokok produksi dan harga pokok penjualan gitu ya. Harga pokok penjualan. Kalau harga pokok produksi itu biaya-biaya yang dikeluarkan langsung ya, yang terkait langsung dengan produksi, yang terlibat langsung pada kalau donat ya pada donatnya itu, termasuk packaging itu masukkan saja ke harga pokok produksi atau food cost-nya. Ya. Semua resep yang ada di situ itu masuk ke dalam harga pokok atau biaya pokok produksi, masuk ke situ. Ya. Tetapi untuk minyak goreng ini kan nggak bisa dihitung. Maka sebenarnya kalau mau rumit masuk ke variable cost. Tetapi di sini saya masukkan ke overhead saja. Ya. Jadi apa saja yang masuk dalam kelompok harga pokok produksi itu, yaitu formula resep yang ibu-ibu belanjakan ya, itu ditulis semua sampai pada plastik, kemudian termasuk pada packaging. Nah, sementara packaging ini menghitungnya ya sama, dalam satu resep itu total perlu berapa packaging. Misalkan ya 140 donatnya isi 8, berarti kan perlu packaging. Ya masukkan aja cost-nya di situ. Nanti dihitung ketemulah per pieces
harga jualnya itu berapa. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian biaya tenaga kerja. Nah, ini teman-teman ya. Biaya tenaga kerja ini saya pun sampai sekarang kecuali banyak, walaupun saya nggak terima pesanan, tetapi kalau tetangga minta tolong ya mau nggak mau. Ya, misalkan saya memang profesional bisnis, maka biaya itu adalah saya sendiri, tidak membayar orang lain, dan ini bisa diotak-atik gitu. Ya. Atau kalau kita saklek mau dihargai misalkan 100 satu hari dalam 8 jam itu dia membuat donat sekitar 10 gram, 10 kilo. Biaya saya adalah, kalau di catatan ini saya tulis adalah per kilo 15.000. Ya, kalau 10 kilo berarti kan 150 gitu ya. Nah, karena kita menjadi tenaga kerja sendiri di perusahaan sendiri ya, tetapi tetap kita hitung. Ya, misalkan di catatan ini kan saya tulis 15.000 untuk per kilogram. Ya, maka ketika saya produksi 10 kilo, ada labor cost ini menjadi 150. Nah, ini kira-kira kalau kita mengambil casual tenaga harian ya, dengan kerja 8 jam atau katakan 10 jam dengan 150.000 ini kan cengli. Tapi ingat, kalau ibu keuntungannya adalah per kilo itu 50.000, maka ibu dapat 500.000 ya. Nah, angka 500.000 ini, keuntungan 50.000 ini nanti yang akan kita jadikan acuan untuk menurunkan harga apabila harga ini dianggap terlalu mahal. Nanti kita bahas lagi ya. Jadi tenaga kerjanya ini kita patokannya misalkan per 8 jam kita mampu produksi berapa ya. Kita mampu produksi 10 kilo misalkan, maka per jamnya itu tenaga kerja kita harus mampu menghasilkan donat 1 kilo seperempat atau 50 biji. Perhitungannya seperti itu. Masa selesai saya buat donat 1 jam seperempat? Ya tidak selesai kalau cuma buat 1 kilo. Tetapi kalau buat 10 kilo itu pasti selesai. Gitu ya. Ya, oke. Karena menunggu waktu ini, membuat donat dan roti ini banyak waktu yang terbuang untuk menunggu fermentasi. Gitu. Oke, saya lanjut ke biaya overhead ya. Biaya pembengkakan biaya yang tidak terhitung tetapi itu ada. Termasuk di sini adalah transportasi baik transportasi ketika ibu belanja kita, pendistribusian produknya, kemudian ongkos ojeknya itu masuk ke dalam, saya masukkan saja ke biaya overhead. Ya, nanti teman-teman yang dari ekonomi dan dari akuntansi, yang dari bisnis silahkan di ini sendiri. Kalau dikira itu mudah, boleh diganti ini kalimat ini, share lagi ke grup. Ya, kemudian biaya marketing, ya, termasuk di dalamnya adalah biaya promo di Instagram, di FB, masuk ke situ. Listrik, air, LPG, kemudian biaya telepon itu dimasukkan ke sini. Minyak, air itu masuk ke sini. Ya, masuk ke overhead ini. Oke. Sekarang berapa sih idealnya itu kita mengambil keuntungan atau menentukan harga jual sehingga kita itu tidak terlalu menjual produk terlalu murah, tidak terlalu produknya itu jual dengan harga yang terlalu tinggi. Persentase ideal untuk HPP ini, harga pokok produksi ini, kalau untuk bisnis rumahan kita ambil antara 30 sampai 40. Sampai 45 boleh tidak? Silakan. Ya. Tetapi ibu harus benar-benar detail menghitungnya. Pemakaian air tidak boleh boros, listrik yang tidak diperlukan jangan digunakan, pemakaian pulsa jangan terlalu over, menekan biaya tenaga kerja. Ya mau bagaimana lagi? Karena keuntungan kita selisihnya nanti cuma 5% yang kita ambil. Nah, maka sekarang saya beri rank-rankan antara 30 sampai 40. Semakin kecil prosentase HPP ini dari harga jual, maka keuntungan ibu semakin besar. Gitu ya. Oke.
sekarang kita akan aplikasikan pada cara perhitungan harga jual untuk resep donat. Teman-teman sudah harus fix menentukan bahwa donat saya akan saya jual dengan berat 40 gram, per kilonya jadi berapa, itu ditulis. Kemudian tanggal resep ini dibuat kapan, digunakan untuk berapa bulan. Ini di Indonesia ya. Kalau bisa membuatnya per 3 bulan sekali. Karena apa? Kadang-kadang harga lombok tiba-tiba harga minyak tiba-tiba melonjak, harga telur tiba-tiba melonjak. Ya, ini saya buat 4 bulan ya, karena nanti perkiraannya nanti di bulan 4 sudah masuk ke Ramadan, tentunya harga akan berubah, sehingga ibu harus membuat standar resipi lagi dan akan menentukan harga jual lagi, gitu ya. Termasuk kue kering nanti, kue kering sudah mulai sekarang per resep itu dijadikan berapa. Kalau dibuat 200 gram jadi berapa, ukurannya seberapa. Setiap pebisnis memiliki standar sendiri-sendiri. Ya. Oke, jadi tanggal ditulis, kemudian hasilnya ditulis, beratnya ditulis. Baik, perhitungannya nanti di kolom nama bahan, harga bahan, jenengan sesuaikan dengan kenyamanan berpikir ibu-ibu sendiri ya. Oke, untuk donat ini resepnya hanya buat contoh ya teman-teman, apalagi harga, karena saya memang tidak pernah melihat nota pembelian. Ini kebiasaan buruk saya nggak tahu harga tepung itu berapa, walaupun yang belanja saya sendiri ya, saya nggak pernah melihat itu. Saya hanya perkiraan nih harga. Oke, tepung cakra ya per kilonya adalah 8.000 ya, tepung cakra per kilonya 8.000. Kemudian di resep ya, pemakaiannya adalah 1000 gram. Maka harga satuannya, harga per gramnya adalah Rp8. Perhitungannya ketika menggunakan 1000 gram, ini kan gampang, ketemu 8.000 ya. Sekarang ke Vermipan, ini mulai agak rumit ya. Vermipan ini per pack, nggak tahu 54 atau berapa. Saya buat 50.000 saja per 500 gram supaya saya menghitungnya mudah ya. Jadi ketika 50.000 per 500 gram, aktual pemakaian resep adalah 20 gram. Sehingga perhitungannya adalah ya, perhitungannya ketika 50.000 dibagi 500 ini, harga satuannya adalah 100 rupiah ya. Di resep itu ada 20 gram, sehingga cara perhitungannya 100 rupiah dikalikan beratnya aktual resep yaitu 20 menjadi 2000. Perhitungannya seperti itu terus teman-teman ya, sehingga ketemu ya total harga pokok produksi yang diperlukan untuk donat ya. Ini termasuk coklat blok, kemudian mesis, lalu plastik ya. Itu ketemunya 50.000, sehingga akan saya bulatkan. Silahkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu percaya diri silahkan bulatkan ke angka 55 ya. Tetapi ibu kalau tidak percaya diri, turunkan ya, karena ini hanya duit ratusan rupiah, turunkan ke bawah sehingga menjadi 50.000. Dengan demikian ketika donat ini sudah ketemu, total harga pokok produksinya akan dibagi dengan jumlah per biji donat yang dihasilkan ya, berarti 50.000 dibagi 40 sekitar 1.250 per biji. Logikanya kalau ibu-ibu ini mengambil cost percentage-nya atau prosentase harga pokok produksinya itu 30%, yang paling kecil ya 30%, ya 50.000 dikalikan 100 per 30 ya, ketemunya nanti sekitar 140-an lah, 140-an itu ditulis, maka harga jualnya ketemu 140 gitu ya. Nah ini nanti untuk menghitung prosentase yang berikutnya ya, untuk menentukan ke prosentase berikutnya. Ini nanti kita bahas ya. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Jadi cara menghitung
HPP itu, harga pokok produksi itu, ya seperti ini, semua resep ditulis yang terkait langsung dengan kebutuhan donat. Minyak, air, gas, listrik tidak. Walaupun listrik, air, dan minyak ini terlibat langsung dalam pembuatan roti, cuman cara pada donat. Namun cara perhitungannya ini tidak terukur. Maka dari itu kita masukkan ke variabel cost sebenarnya. Ya, tapi saya masukkan aja ke biaya overhead. Gitu ya teman-teman ya. Saya pikir yang ini teman-teman mudah. Nah, seperti Mbak Yani, ini sudah harus ada Mbak Yani ya, yang sudah produksi seperti ini karena sudah rutin produksi. Teman-teman lagi yang lain itu banyak, itu yang dari timur itu banyak banget yang sudah produksi. Sudah harus ada ini. Ini untuk acuan supaya kita bisa bersyukur, oh ternyata saya beruntung. Ya. Kemudian bagaimana dengan Fermipan yang saya belinya ternyata 500 gram ternyata hanya dipakai 100 gram. Itu nanti teman-teman, itu ada stok opnam yang awal-awal dimulainya produksi itu Fermipan ada berapa ditulis. Kemudian dalam 1 bulan ya ibu belanja itu berapa, Fermipan terakhir berapa, itu nanti ketemu. Jangan sekarang. Ya, jangan sekarang. Kita pahami ini dulu. Ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut pada cara menentukan harga jualnya ya. Ini yang terakhir adalah cara perhitungan atau cara menentukan harga jualnya ya. Oke, ini ada elemen tadi kan sudah ketemu ya, bahwa di donat itu dalam satu resep 40 biji itu dengan berat 40 menghasilkan ditemukan harga pokok produksi sebesar 50.000. Nah, pertanyaannya tadi dari Bunda siapa saya lupa, harga jual 150 itu dari mana? Itu ya. Harga jual 150 itu dari mana? Dari angka 3 di persen itu Bu ya, di persentase itu ya. Dari 100/33 dikalikan 50. Artinya apa? 100/33 itu sama dengan 3. Artinya 50.000 dikalikan 3. Ketemulah harga jual ini 150.000. Terus apa yang harus ditentukan dulu? Yang ditentukan dulu adalah ibu mau ngambil berapa persen harga pokok produksinya itu dari harga jual. Tadi kan sudah digarisbawahi, idealnya adalah 30-40. Tentukan saja Bu. Saya tak ngambil 35%, tulis dulu di persentase itu 35%. Lalu harga jualnya berapa? Harga jualnya adalah 100/35 dikali 50.000. Harga jualnya berapa? Nggak tahu nanti ini hasilnya, kayaknya 147,5 kayaknya. Jadi untuk menentukan persentase itu caranya adalah 50/150 dikalikan 100. Ya, 50.000/150 dikalikan 100, ketemunya 33%. Tapi kalau menurut saya ibu tentukan dulu persentasenya antara 30 dan 40.000 itu, sehingga kita membuat untuk menentukan harga jual itu tidak ngawur. Ya, kita tentukan dulu persentase HPP-nya antara 30 sampai 40, silahkan mau pakai yang mana. Ya, sesuaikan dengan pasar ibu. Intinya semakin rendah persentase HPP-nya itu semakin besar keuntungan ibu. Ya. Kalau mau takut bersaing, maka dinaikkan persentasenya, buat aja 40%. Kamu 40% ya. Jadi nanti cara menghitungnya adalah 100/40 dikalikan 50. Ya. Jadi 50 dikalikan 2,5, 125.000 di sini. Gitu teman-teman ya. Harga jualnya adalah 125.000. Gitu. Oke. Saya lanjut. Ya, saya ulangi dulu. Maka untuk menentukan harga jual ini caranya adalah persentase yang ditetapkan oleh teman-teman. Saya menetapkannya adalah 33,33 ya.
Saya menetapkannya segitu, maka 100 per 33 dikalikan 50 ketemu koma desimal sekian, saya bulatkan 150.000. Ya. Kemudian biaya tenaga kerja, ya. Ini persentase ini akan berubah tergantung kepada ibu mau membayar berapa. Ya, reng-rengan sekarang itu tenaga kerja umum itu atau UMR itu kan antara 4 juta, kalau tukang bangunan itu antara 150, 160, ya mainnya di situ. Ya. Maka ketika saya 15.000 dikalikan 8 jam, ya dikalikan 8 kilo misalkan, maka hasilnya sekitar 120 cengli. Ya, atau 10 kilo dalam 8 jam, maka 150.000 hasilnya tenaga kerja itu per hari. Saya pikir cengli. Ya, apalagi pakai mesin itu sangat-sangat cengli ya. Oke, kemudian untuk biaya overhead kan ibu mengambil 33%, maka ada sekitar 67, sekian persen yang belum masuk prosentasenya ini. Yang sisa 67% ini kita bagi-bagi. Kita bagi untuk biaya tenaga kerja, kita bagi untuk biaya overhead, kita bagi untuk keuntungan bersih. Ya, ini kita yang menentukan teman-teman. Ya, yang menentukan itu kita. Oke ya. Baik. Kalau menurut cerita gambar ini yang saya buat ini, maka 33% ini sisanya ada 67, saya bagi 10% untuk biaya tenaga kerja, 25% adalah biaya overhead, sehingga tersisa berapa ini? 43 ditambah 25. Ya, 68 sekian, sehingga tinggal 31, sekian itu keuntungannya. Ya, teman-teman ya, itu keuntungannya. Nah, keuntungan 31.000 ini dengan kos 33% ini, kalau kita merasa beruntung, ya, ternyata dalam 10 kilo itu 8 jam sudah dikerjakan orang, listrik sudah terbayar, telepon sudah terbayar, saya duduk-duduk dapat cuan sebesar 470.000. Kalau ini terlalu besar, ya diturunkan aja harganya. Ya, maka di sini kan ada cerita ini di tulisan ini. Ya. Oke. Jika harga jual ini dianggap terlalu mahal, maka yang bisa kita permainkan adalah nilai dari keuntungan bersih. Keuntungan bersihnya ini kan 47.500. Maka teman-teman ngambil keuntungan 20.000 saja misalkan ya per kilonya. Maka harga jualnya menjadi total biaya. Total biaya itu yang mana? Ya, total biaya itu adalah termasuk di sini harga pokok produksi, biaya tenaga kerja, biaya overhead itu termasuk disebut dengan total biaya dalam pembuatan donat. Bukan total biaya harga pokok produksi, tapi total biayanya adalah meliputi harga pokok produksi, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Ya, maka perhitungannya adalah seperti ini. Ya, jika kita mengambil keuntungan 20.000, maka harga jualnya menjadi total biaya ditambah keuntungan bersih. Ya, total biayanya di sini kan ketemu tadi 122.500 ya, 122.500 itu total biaya produksinya. Ya, total biaya yang diperluarkan untuk memproduksi sebuah donat adalah 102.500 rupiah. Keuntungannya bersih berapa? Tidak menjadi 47 karena diturunkan menjadi 20.000, sehingga ketemu total 122.500. Ya, maka harga jual ibu sudah tidak 3.000 sekian, tetapi menjadi harga jualnya adalah menjadi 3.000,62. Ya, nggak sampai 3.100, maka dibulatkan menjadi 3.000. Gitu teman-teman ya. Sehingga nanti akan berpengaruh pada prosentase food cost-nya teman-teman. Food cost-nya akan berubah. Berubah bagaimana? Sehingga harga berjual biji menjadi sekian. Karena harga jual berubah, maka persentase harga pokok produksi tidak lagi 33%, melainkan 50.000
Kalau tadi dibagi 150, sekarang 50.000 dibagi harga jual ya. Harga jualnya 122.500 dikalikan 100. Maka food cost ibu-ibu, persentase harga pokok produksi ibu-ibu itu menjadi 40,08, nggak sampai 40,1. Ini relatif masih masuk. Tapi ibu punya keuntungan sekitar 20.000 per kilogram donat, ditambah ongkos tenaga kerja 15.000 per kilo ya. Maka kalau buat 10 kilo ibu mendapatkan uang 200.000 ditambah 150, 350. Nah, uang 350 ini dalam 8 jam, kalau kita hanya support kepingin membiayai HP sendiri, kepingin beli hal yang kecil-kecil sendiri, ini cengli banget. Sebagai ibu rumah tangga hebat ya, ini mantap ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti yang nggak jelas-jelas kita bisa diskusikan. Jadi dengan mengambil keuntungan 20.000 per kilo ini saya rasa sudah oke. Tetapi enggak, saya mau ngambil 10.000 tidak apa-apa. Tapi ingat, 10.000 harus dikerjakan sendiri Bu. Harus ketat pada terutama pada bahan-bahan yang nggak terhitung. Pemakaian sabun untuk mencuci alat-alat kerja itu harus benar-benar ketat. Bukan menghemat, gunakan semestinya tapi tidak sembrono. Ini yang kelemahannya biasanya ketika kita menggunakan tenaga kerja dari orang lain ya. Listrik yang tidak digunakan, jangan gunakan. Ini bisnis. Apa ini fungsinya teman-teman? Begini ya, tolong ibu hanya bisa menyimpan keuntungan bersihnya saja ya. Ada keuntungan bersih, kemudian keuntungan kotor itu adalah harga jual dikurangi harga pokok produksi. Harga jualnya berapa? 150. Dikurangi apa? 150 ini dikurangi biaya harga pokok produksi, yaitu HPP ya, dikurangi 50.000 itu. Keuntungannya berapa? 100.000. Tapi kotor teman-teman. Belum untuk bayar tenaga, belum bayar. Ini kan sewa, ini ruangan ini kan sewa, walaupun milik saya sewa. Alat-alat itu sewa walaupun milik saya. Kenapa dihitung sewa? Loh iya, saya tiap tahun perlu ngecat. Saya tiap berapa periode loyang ini perlu diganti. Nah, harga pokok produksi, kemudian biaya tenaga kerja, biaya overhead. Kalau biaya tenaga kerja hilang Bu ya. Tetapi biaya overhead dan biaya harga pokok produksi ini tidak bisa diotak-atik. Ini harus masuk ke ATM tanpa nomor sandi ATM-nya hilang, nggak bisa diambil. Ya, syukur-syukur ibu kalau bisa menambahkan berapa persen dari keuntungan itu dimasukkan ke situ, itu akan lebih bagus. Sehingga tahu-tahu ibu bisa beli oven baru, ya tahu-tahu bisa beli mixer. Nah itu. Ya, nah posnya sendiri-sendiri. Untuk produksi ya tetap ke produksi. Kemudian yang overhead ini terutama yang masuk ke ATM, ke rekening mati. Ya, karena ini bisnis harus kenceng. Ya, tidak ada sosial-sosialan yang biaya overhead ini. Kalau mau main di wilayah sosial yang di keuntungan ini. Karena ketika kita melirik wilayah sosial dengan biaya overhead, siap-siap aja bisnisnya masuk kubur. Gitu ya. Gitu. Jadi yang bisa dibuat main-main, yuk nonton film sama keluarga, saya yang traktir. Gunakan keuntungan bersih ini. Gunakan biaya tenaga kerja ini kalau ibu pakai tenaga kerja sendiri. Harga pokok produksi masuk untuk operasional belanja produksi, kemudian biaya overhead masuk ke ATM tanpa nomor ATM, tanpa password ya, tanpa password, sehingga nanti kerusakan alat bisa di cover ya, diambil sekian persen untuk bayar listrik, bayar telepon dan sebagainya itu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan saya yang terlalu cepat bicaranya ini bisa dipahami. Nanti kalau sudah paham, nanti kita masuk ke cara menghitung ketika seperti sudah Bu Yani, seperti Ibu Yani ya di Lamongan. Sakjane keuntungan itu nanti sih.
keuntungan saya kok sedikit banget ya, uang saya kemana ya, tapi punya keju 10 kilo ya, punya Vermipan ada 5 kilo, lah itu nggak dihitung ya. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di materi berikutnya ya, materi di Kuker ini ya. Saya sengaja ngunci pintu grup supaya materi penting ini bisa disimak oleh teman-teman yang sibuk, yang bekerja, yang waktunya sedikit. Kemudian kalau ada hal-hal penting langsung saja hubungi saya. Saya pasti merespon dengan cepat, kecuali kemarin saya agak flu ya. Kalau saya nggak merespon berarti saya lagi ada pekerjaan di sini atau di luar gitu ya teman-teman. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya.